Mengapa mencapai 100 juta rupiah pertama adalah tahap paling berat dalam perjalanan finansial? Namun setelah melewatinya kekayaan tumbuh jauh lebih cepat berkat bunga majemuk, aset yang mulai menghasilkan uang, akses ke peluang finansial yang lebih baik, preferensi lembaga keuangan, dan kebiasaan pengeluaran yang semakin matang. Bagi sebagian besar orang, angka 100 juta terasa seperti dinding tebal yang sulit ditembus. Nominalnya terlihat besar, melelahkan, dan sering dianggap sesuatu yang hanya bisa dicapai orang yang sudah mapan. Padahal, 100 juta pertama itu bukan sekadar angka. Itu tonggak yang menandai awal stabilitas finansial, rasa aman, dan keyakinan bahwa hidup bisa diarahkan ke tujuan yang lebih tinggi. Yang jarang disadari adalah bahwa fase mengumpulkan 100 juta pertama ini justru bagian paling berat dari seluruh perjalanan menuju kebebasan finansial. Saat seseorang masih memulai dari titik nol, semuanya terasa lambat. Menabung terasa panjang, berinvestasi terasa ragu-ragu, dan setiap keputusan finansial muncul seperti beban yang harus dipikirkan berulang kali. Tapi begitu nominal itu tercapai, sesuatu berubah. Uang mulai memberi efek yang berbeda. Perkembangannya terasa lebih cepat, dan perjuangan yang sebelumnya berat mulai terlihat terbayar. Di titik ini, uang tidak hanya bersandar pada tenaga dan waktu. Ketika kamu sudah punya modal yang lumayan, kekuatan finansialnya mulai terasa. Contohnya, ketika seseorang menaruh sedikit modal, hasil yang didapat memang membantu, tapi tidak memberikan dampak besar. Namun saat modal itu mencapai skala yang lebih besar, hasil yang muncul pun ikut melompat. Uang mulai bergerak sendiri dan memberikan penghasilan tambahan tanpa harus selalu turun tangan. Perubahan inilah yang membuat langkah menuju 100 juta berikutnya terasa jauh lebih ringan dibanding perjalanan menuju 100 juta pertama. Setelah modal awal terbentuk, kebiasaan dan strategi yang dipakai mulai bekerja lebih efektif. Uang tumbuh semakin cepat, ketenangan meningkat, dan rasa percaya diri dalam mengatur finansial juga ikut berkembang. Perjalanan yang awalnya penuh tekanan berubah menjadi lebih terarah dan terasa masuk akal. Setelah 100 juta pertama terkumpul, cara uang bekerja mulai terasa berbeda. Modal yang cukup membuat penghasilan tambahan yang muncul dari investasi jadi jauh lebih terasa. Misalnya, ketika kamu hanya punya sedikit uang untuk ditaruh di instrumen investasi, hasilnya memang membantu, tapi tidak memberikan percepatan yang berarti. Namun ketika jumlah modal lebih besar, hasil akhirnya ikut meningkat tanpa perlu usaha tambahan yang besar. Di tahap ini, kamu tidak hanya bertumpu pada kerja harian. Uangmu sendiri mulai menghasilkan arus kas yang bisa mempercepat langkahmu menuju tujuan finansial. Inilah pola yang dipahami mereka yang sudah lebih dulu mencapai tahap finansial matang. Mereka mengarahkan uang pada aset yang bisa menciptakan pendapatan baru, bukan hanya menyimpannya begitu saja. Entah itu saham yang memberikan dividen, properti yang menghasilkan pemasukan rutin, atau kepemilikan usaha yang bisa memberi keuntungan tanpa harus kamu urus setiap hari. Sistem seperti ini membuat pendapatan tidak lagi terpaku pada jumlah jam yang kamu habiskan untuk bekerja. Selain itu, efek bunga majemuk mulai menunjukkan kekuatannya. Saat masih memulai, pertumbuhan uang terlihat lambat karena modalnya kecil. Namun ketika modal itu sudah menembus angka signifikan, bunga majemuk bergerak jauh lebih agresif. Pertumbuhan yang awalnya hampir tidak terlihat mulai berkembang seperti kurva yang menanjak. Inilah alasan mengapa setelah mencapai modal tertentu, uang tumbuh seperti berjalan otomatis. Ketika tabungan dan investasi sudah berada di batas yang lebih stabil, keputusan finansial pun tidak lagi terasa menakutkan. Kamu bisa mengambil langkah dengan lebih tenang, karena ada pondasi yang menopang. Fluktuasi pasar tidak lagi terasa mengancam, dan risiko terukur menjadi bagian wajar dari proses bertumbuh. Dari sini, perjalanan finansialmu berubah, bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang memperbesar potensi yang sudah kamu bangun sejak langkah pertama. Ketika seseorang sudah memiliki modal yang lebih kuat, akses terhadap berbagai produk dan peluang finansial ikut berubah. Dunia keuangan memiliki pola yang cenderung lebih ramah pada mereka yang sudah menyimpan dana signifikan. Misalnya, sebelum mencapai modal besar, pilihan investasi terasa terbatas dan keputusan yang bisa diambil juga tidak banyak. Namun setelah punya dana yang lebih solid, lembaga keuangan mulai membuka pintu yang sebelumnya tidak terlihat. Penawaran bunga pinjaman lebih rendah, akses pada produk investasi yang tidak tersedia untuk publik umum, hingga peluang bisnis yang memerlukan modal besar mulai datang mendekat. Dengan modal yang sudah terbangun, membeli properti, memulai usaha,
atau berpartisipasi dalam proyek investasi menjadi lebih mudah. Bukan karena semuanya otomatis berhasil, tapi karena syarat dan peluang yang ditawarkan jauh lebih menguntungkan. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, kamu bisa mengeksekusi keputusan finansial dengan risiko lebih kecil karena modal yang lebih besar memberi ruang untuk mengambil keputusan yang lebih fleksibel. Inilah salah satu alasan mengapa para investor yang sudah berada di level stabil bisa tumbuh lebih cepat. Selain itu, pada tahap ini kamu tidak lagi harus menukar semua waktumu untuk mendapatkan pemasukan. Pendapatan pasif mulai mengambil alih sebagian beban. Properti yang kamu miliki bisa menghasilkan uang setiap bulan, investasi saham bisa memberikan dividen, dan bisnis yang berjalan dengan baik dapat memberi laba tanpa harus kamu pantau terus-menerus. Semakin kuat fondasi finansialmu, semakin sedikit tekanan yang datang dari pekerjaan harian. Dengan alur seperti ini, rasa bebas finansial mulai terasa nyata. Kamu bisa bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa mengejar kebutuhan. Fokusmu bisa bergeser ke pengembangan diri, memperbesar aset, atau memulai langkah baru yang lebih strategis. Ketika fondasi sudah kokoh, pembangunan kekayaan bukan lagi tentang kelelahan, tapi tentang arah yang semakin jelas dan kesempatan yang semakin luas. Setelah kamu melewati batas 100 juta pertama, perubahan yang paling terasa sebenarnya bukan hanya soal angka, tapi juga soal pola pikir. Kepercayaan dirimu dalam mengambil keputusan finansial meningkat dengan sendirinya. Saat masih memulai, setiap keputusan terasa seperti ujian besar. Ingin beli aset takut salah, ingin masuk investasi tertentu merasa ragu, dan setiap fluktuasi dianggap sebagai bahaya besar. Namun ketika kamu sudah punya pondasi yang kuat, rasa panik itu perlahan hilang. Kamu lebih siap menghadapi naik turun pasar, karena tahu tabunganmu tidak lagi berada di titik rawan. Kekuatan cadangan dana membuat langkahmu lebih mantap. Kamu tidak lagi menunda keputusan penting, hanya karena takut membuat kesalahan kecil. Risiko yang dulu terlihat menakutkan kini terasa lebih bisa dikendalikan, karena kamu memiliki ruang untuk mengambil langkah terukur. Dengan keadaan finansial yang lebih stabil, kamu bisa menempatkan uang pada peluang yang sebelumnya kamu jauhi, bukan karena gegabah, tapi karena kini kamu paham bagaimana menilai dan menghitung risikonya. Pada tahap ini, gaya hidupmu pun ikut berubah, namun bukan ke arah yang boros. Justru kamu lebih selektif dalam mengeluarkan uang. Dulu menghabiskan uang demi terlihat sukses terasa menggoda, tapi setelah punya batas aman finansial, kamu menyadari nilai terbesar bukan pada barang mewah, melainkan pada rasa tenang. Kamu mulai menempatkan pengeluaran pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti menjaga kesehatan, menciptakan kenyamanan jangka panjang, atau berinvestasi kembali ke aset yang menguntungkan. Ketika pengeluaranmu semakin teratur, tekanan finansial ikut berkurang. Rasa lelah bekerja demi menutupi kebutuhan perlahan berganti menjadi ketenangan, karena kamu tahu kebutuhan dasar sudah aman. Di fase ini, tantangannya bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang bagaimana mengarahkan pertumbuhan finansialmu ke level yang lebih stabil dan lebih menguntungkan. Ketika posisi finansialmu sudah stabil, hal menarik mulai terjadi. Peluang justru datang menghampiri, bukan lagi kamu yang harus mencarinya terus-menerus. Dalam perjalanan awal, kamu merasa harus mengejar investasi, mencari kerja sampingan, mengajukan pinjaman, dan mencoba menyambung berbagai kesempatan. Namun setelah modalmu cukup kuat, dinamika itu berubah. Keberadaan uang membuatmu terlihat lebih meyakinkan di mata banyak pihak. Investor, rekan bisnis, maupun pemilik proyek mulai menawarkan kerjasama karena mereka percaya kamu punya kapasitas yang bisa diandalkan. Selain itu, biaya hidupmu perlahan jadi lebih ringan. Ini bukan karena kamu mengurangi kualitas hidup, tapi karena sistem finansial cenderung memberikan keuntungan lebih besar kepada mereka yang sudah punya modal. Kamu dapat diskon lebih besar, suku bunga lebih rendah, akses pembayaran tunai yang membuat harga lebih murah, hingga berbagai fasilitas yang tidak terbuka untuk mereka yang masih berada di fase awal membangun tabungan. Dengan kata lain, semakin kuat posisimu, semakin mudah kamu menghemat dan mengelola pengeluaran. Reputasi finansialmu juga ikut bekerja untukmu. Saat orang melihat kamu mampu mengelola uang dengan baik, mereka akan lebih percaya dan membuka peluang baru. Akses ke investasi eksklusif, kemitraan bisnis yang menguntungkan, hingga tawaran kerjasama yang hanya muncul untuk beberapa orang dengan rekam jejak baik mulai mendekat dengan sendirinya. Uang tidak hanya tumbuh dari kerja keras, tapi juga dari kepercayaan dan reputasi yang kamu bangun perlahan. Pada akhirnya, 100 juta pertama adalah tantangan terbesar,
karena kamu membangun fondasi dari titik nol. Namun setelah melewati batas itu, strategi yang sama justru memberikan hasil yang lebih cepat. Uangmu bekerja lebih efektif, peluang datang lebih sering, dan keputusan finansialmu jadi lebih matang. Jika terus konsisten, perjalanan membangun kekayaan akan semakin terasa ringan, terarah, dan penuh peluang baru yang sebelumnya tidak kelihatan.